Ternyata ketemunya itu jadi udah pindah batunya. kalau dulu di aliran Sungai. di sebelah aliran sungai, sekarang aliran sungai udah pindah ke sebelah timur. Aliran sungainya yang pindah ya, bukan batunya yang pindah. Aliran sungainya yang pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Rope. Ya kan? Beliau adalah pengusaha. Terus pokoknya banyak banget, nanti kita akan berkenalan, ngulik bareng Rope. Dan posisi kita saat ini di daerah mana ini namanya, Mas? Ini namanya di Damaran, atau tepatnya di atas Desa Deles. Jadi arah yang mau ke Dieng apa ya, tembusan Dieng, dan kita berada di Damaran, atau lebih tepatnya di sebelah atasnya Si Gembok ya, sebelah sini ya. Ada wisata di area bawah kita itu, ada Si Gembok namanya, Si Gembok Hill. Dan gimana Mas Rope, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Rope ini wajib sehat ya memang ya. Kita nggak boleh sakit ya. Repot. Jadi Mas Rope ini selain rekan saya memang di perkegiatan per outdooran atau per dunia alam bebas ya. Jadi beliau juga mempunyai beberapa usaha seperti percetakan, terus seperti percetakan gede ya, tergantung menyetaknya berapa meter. Terus Wifi itu apa ininya? Internet. ISP. Kalau ISP orang-orang bingung, Mas. Tapi bakul wifi. Jadi jualan internet. Nah, ini dia bisa kayak provider lah, lebih seperti itu. Jadi Mas Rope itu ada percetakan, ada provider, terus jasa apa lagi, Mas? Jasa pembuatan web. Wah, itu pokoknya ini walaupun masih muda, ya, lebih muda daripada saya, tapi dia udah sukses banget. Dan mungkin langsung aja kenalan Mas Rope nih. Oke. Ya, terima kasih. Perkenalan ya. Nah, perkenalan gimana? Apa dulu? Sampean perkenalan, terus kegiatannya, terus usahanya apa aja namanya, bisa kasih tahu ke teman-teman. Oke. Nama lengkap saya Ahmad Rofiq, biasa dipanggil Rope. Ada Rofik gitu ya. Rope ya, wong Jawa ke Rope ngono. Tapi ya P. lanjut. Keseharian itu saya biasa di toko, karena saya buka percetakan. Saya biasa di toko ngedit, bikin undangan, spanduk, stempel, terus kegiatan usaha lainnya pemasangan internet yang lumayan menyita waktu lah. Setelah internet itu soalnya kita harus fokus pada pelayanan pelanggan. Gitu. Boleh ada pemot sedikit, cek mabar, lemot, Mas wifi langsung ambiar. Sebentar Mas, ini ngomong-ngomong, tangkai grinder saya kemana ya? Tangkainya ketinggalan. Yaudah pakai ini aja, ini yang sudah bubuk. Ayo lanjut. Oke, terus keseharian lain saya ngalas, tapi ngalas yang menghasilkan, ngalas yang produktif. Jadi ketika sela-sela kesibukan kerja di toko itu, saya sempatkan ngalas nemenin. Saya ngalas berkebun atau ngebon. Sebentar, ngebon utang. Ngalas lah pokoknya. Mas Rope ini selain punya usaha itu, dia juga ya intinya bercocok tanam. Berkebun bahasanya, bercocok tanam ya. Berkebun ya, biasa berkebun kopi. Kebun kopi ini sebelah situ sih. Nah, ini kita rekomendasi tempatnya nih, di dekat kebunnya Mas Rope. Jadi deket banget. Motor bisa masuk, mobil nggak bisa. Tapi tempatnya sangat mantap. Rekomendasi di sini. Di depannya langsung Gunung Prau. View-nya di situ Gunung Prau nih. Terus apa ya, keseharian palingnya tidur. Tidur itu harus, Mas. Tidur wajib. Oh iya, domisilinya Mas Rope di mana berarti nih? Kalau saya sekarang tinggal di Sikunir, di area Bawang ya. Area Bawang, masih Desa Jelamprang. Jadi buat teman-teman yang ingin mungkin pengen nyalur internet di area Bawang, bisa kontak. Namanya apa Mas? Namanya Garudanet.
Pokoknya terus area Bawang, Reban, terus Bawang, Reban, Bladu, Bladu, Pelantungan, Pelantungan ya, Pelantungan. Pelantungan juga. Pelantungan. Tersono Mas. Tersono Wah, padahal saya kalau dengan Tersono saya mau nyalur di tempat dia nih. Terus untuk percetakannya, workshopnya atau percetakannya gimana tuh, itu tempatnya di Jalan Wali Songo nomor 6 depan Alfamart Bawang. Alfamart Bawang atau pom bensin ya? Pom bensin, Deket pom bensin nah. Bawang. Jadi kalau depan lah depan sama pom bensin. Kalau misalkan kita lihat, oh sebentar itu kan ada apa namanya perhutani itu Mas ya? Nah, Pas di depan. jadi ex kantor perhutani itu saya tempati buat toko. Oh, juara banget sama ini. Kita kan di lahan perhutani. Oh gitu. Nah, kita harus bersahabat dengan perhutani juga. Oh, mantap. Nah, ini perkenalan singkat sama Mas Ropi. Ini ngomong-ngomong ada tawon yang Mas Ropi itu tawon. Tapi sukanya sama dia dong nih kayaknya. Mungkin apa namanya? Kita akan mendengarkan cerita tentang pengalaman perjalanan sama Mas Ropi nih. Perjalanan mungkin naik gunung atau berkegiatan di alam bebas ya, Mas Ropi. Kira-kira mau cerita tentang pengalaman yang tak terlupakan atau berkesan di mana nih Mas? Pengalaman tak terlupakan kayaknya susur sungai. Susur sungai, wih ini keren nih. Biasanya teman-teman cerita tentang pendakian, tapi kalau ini susur sungai. Susur sungai. Itu di daerah mana tuh Mas? Susur sungainya Mas? Susur sungai itu start saya dari Kaliputih, ex desa Kaliputih. Kaliputih itu di? Kaliputih itu ya masih masukin desa Deles. Masih Deles. Jadi Kaliputih ya? Desa. Oh desa Kaliputih. Jadi dulu pindahan, sekarang jadi Deles. Oh, dulunya... Kalau nggak salah ya, kalau salah dulu namanya Kaliputih, terus sekarang pindah karena Deles. banjir. Karena banjir bandang sekarang pindah jadi Deles. Oh, gitu. Zaman dulunya itu ya. Zaman dulunya kalau nggak salah, tapi kayaknya si desanya Deles, dokonya Kaliputih memang. Oh, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan Mas Ropi asli di situ ya? Asli. Bapak yang kelahiran situ. Jadi memang apa ya? Akamsi, makanya dia juga susur sungai di area sini berarti ya. Oke. Sebenarnya desanya atau kalinya itu sungainya di sebelah situ. Di bawah sini nih. Dan ya ayo Mas Ropi ini kayaknya seru ceritanya nih, bagaimana nih? Susur sungai ke sana itu tujuannya dulu diajak sama bapak. Itu mencari batu. Mencari batu. Untuk jadi dulu itu sebelum banjir bandang di Kaliputih itu Pak E pernah cerita ana watu nang. Ana watu ono tempat duduke, ono tepak sikile. Itu bisa arca gitu ya, kemungkinan itu batu-batu peninggalan. Dan lokasinya itu sudah hampir di bawah Meranten. Berarti udah lumayan atas ya Mas ya. Lumayan jauh lah. Jarang orang ke situ. Perjalanan itu dari Kaliputih itu tak tempuh sekitar 1,5 jam jalan kaki. Nyusur sungainya. Nyebrang terus lewat pinggiran tebing itu untuk sampai ke situ harus agak ekstrim sih medannya. Tapi ketika sampai sana sih memang hampir nol, tidak ada kehidupan manusia. Yang situlah jarang banget mungkin. Jadi di situ memang kanan kiri itu udah ada tebing, cuman lebarnya sekitar 2,5 meter atau 3 meter lah. Itu kanan tebing, kiri tebing. Udah memang terhimpit tebing terhimpit. Gitu ya? Nah kalau banjir itu nggak bisa membayangkan. Udah pokoknya langsung amsyong gitu langsung ambyong, hilang wes nggak. Tapi apa untuk aliran sungainya dalam atau ini? Aliran sungai ini sekarang sih Kaliputih itu termasuk nggak terlalu kecil lah ya. Karena memang di hulu posisinya ya, di hulu ya. Memang di hulu. Jadi di situ sekitar kanan kiri itu ada namanya sumber mata air juga sih. Itu kesana juga sambil bersih sumber mata air itu. Namanya sumber mata air Sintok. Itu menghidupi, berarti mata air itu untuk hampir separuh desa Deles lah. Dari mata air Sintok itu. Jadi warga mengambil air dari situ gitu ya. Nah, di atas mata air itu juga kita melewati namanya air terjun apa ya? Sekrenceng. Itu ada air terjun Sekrenceng. Kecil sih air terjunnya. Tapi walaupun waktu misal panas itu
nggak kering, nggak mau kering situ walaupun alirannya kecil gitu ya. kecil. Pas hujan ya nggak mau besar, memang segitu stabil gitu lah. ya. Stabil di situ. Kerenceng namanya. Di Kerenceng. Jadi memang kita udah deket banget sama Meranten di situ Mas. Yang si kerenceng itu ya. Ya enggak yang apa yang mau kita yang mau dituju itu. yang kita tuju ke atas. Jadi setelah dari itu Curug Kerenceng, perjalanan ke Batu itu masih sekitar 30 menit. Dari Curug Kerenceng itu ya. Sekitar 30 menit. Itu ada hamparan batu, hampir 1 hektar luas di situ. Batu-batuan itu. Batu-batuan. Jadi dulunya mungkin sungai, dulunya mungkin aliran sungai, tapi sekarang udah kering dan cuman di tengah-tengahnya toh ada aliran sungai. Aliran sungainya. Ya bersih itu, nggak ada rumput, nggak ada apa. Berarti itu posisinya di bawah Meranten. Hampir di bawah Meranten kalau itu. Mungkin kalau lurusnya sih mana Bintoro Mulyo. Sebelah utara nih Dharma Wangsa itu. Oh, Dharma Wangsa kalau ditarik ke timur gitu ya. Lurusnya Dharma Wangsa. Ya. Dari situ kita masih harus nyebrang agak dalam itu malah. Jadi sungai itu bawah, kita turun sungai terus naik lagi. Terus belum sampai di situ ada aliran sungai yang berundak. Semacam tangga. Bukan biasanya aliran sungai kan cuman sekedar landai gitu. Kalau di situ ada undak-undak. Mungkin karena ada batu besar yang menutupi kan. Nah, kita harus manjat itu juga, Bang. Tapi tinggi itu enggak? Ya enggak terlalu lewat pinggiran bisa, tapi kita memang benar-benar lewat di bawah batu besar itu. Batu itu sebelum batu yang mau kita tuju ya. Nah, dari situ kita 10 menit itu perjalanan sampai ke batu yang dicari. Tapi itu pun belum ketemu. Saya cari di situ apa itu hampir sekitar 15 menit muter-muter nyari batu itu. Ternyata ketemunya itu jadi udah pindah batunya. Kalau dulu di aliran sungai, di sebelah aliran sungai, sekarang aliran sungai udah pindah ke sebelah timur. Aliran sungainya yang pindah ya, bukan batunya yang pindah. Aliran sungainya yang pindah. Jadi di situ ketika kita ketemu kita sempat kaget. Jadi di lokasi itu padahal jarang terjamah manusia, tapi itu bersih. Di situ itu area situ bersih. Di situ bersih. Terus ya batu itu agak ketutup sama pasir sih, karena kan udah lama kan bekas aliran sungai juga. Kita korek-korek dan kemungkinan batu itu sih udah kita temukan. Terus di atas batu itu ada pohon, tapi posisinya dia hidup di atas batu. Pohonnya kecil atau besar. Jadi dia akarnya itu menggantung di batu kayak mencengkram batu itulah. Ya, benar. Kayak mencengkram batu. Itu pohonnya kuat, tumbuh subur loh. Biasanya itu posisi batunya itu besar, Mas? Besar. Posisi batunya besar, tapi tumbuhnya itu di pinggir. Kalau di tengah kan agak ya udah banyak lah. Tapi itu tumbuhnya di pinggir. Nanti kalau misal mau fotonya tak bisa siap. Ada memang nyata itu ya. Asli nyata. Tapi yang tapaknya itu udah agak samar. Yang bekas telapak kaki itu. Telapak kakinya tuh sama. Nah, yang tadi apa namanya? Lorong sempit itu tepat di belakang. Jadi ini satu yang kita cari, terus di belakang itu ada lorong yang sempit, sekitar 2,5 meter atau 3 meter lah. Itu tepat udah di ya sekitar berapa kilo lagi sampai Meranten mungkin ya. Mungkin itu tempat ya peninggalan zaman dulu atau tempat mungkin kan apa, ada yang pernah bertapa atau apa di situ. Nah, bisa menemukan itu. Karena memang di area Beles ini memang masih banyak banget peninggalan sejarah ya, Mas ya. Katanya zaman dulunya juga mungkin kerajaan atau apa mungkin daerah sini ya. Tangga Buddha kan lewat sini. Tangga Buddha juga lewat sini. Itu tangga Buddha itu ceritanya mau kemana gitu Budanya atau gimana? Oh kan dia nggak tahu ya. Tapi saya nggak berani menceritakan sih karena nggak tahu detailnya. Betul, karena ada memang ya
cerita mungkin lebih ke sejarah ya mungkin sejarah. para apa arkeolog atau Arkeolog. yang Tapi kalau yang di area Andalas sih memang banyak banyak ya peninggalan arca itu. ya. Jadi kelenteng, ada arca kelenteng namanya. Terus ada bekas peninggalan itu semacam kayak stupa itu ada. Kuburan Kepiar itu dulu masih ada, itu malah patung yang Ganesha. Hampir mirip Ganesha itu udah diambil sama dinas museum mana. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri memang di area sini itu dekat sama Dieng juga ya. Jadi mungkin kayak kerajaan zaman dulu Kalingga dan lain sebagainya ya, tapi kita kan nggak tahu ya karena kita awam, bukan ahlinya itu. Dan memang ya ada juga di situ kalau misalnya Batu Jadi juga ya Mas ya, situs Batu Jadi. Kalau misalnya kita dari arah Deles naik, nanti ada di sebelah kanan itu Batu Jadi, ada kanan juga jalan situs itu kanan jalan. Jadi ya itu wow sekali. Berarti setelah Mas Ropi mencari batu itu, selanjutnya gimana lagi tuh Mas? Ya selanjutnya saya dokumentasikan. Itu terus setelah itu nggak ada kendala tapi ya setelah itu pulang. Ada pas pulang nggak ada kendala sih, lancar. Aman sampai pulang aman sampai pulang. Ya sempat istirahat di sana, terus sholat zuhur di sana juga. Jadi memang karena Mas Ropi juga Akamsi, asli anak kampung sini ya kan. Jadi ya kalau mau mencapai atau menemukan batu itu ya masih areanya lah, bisa dibilang masih areanya di sini. Dan ini asik banget loh. Kalau misalkan bisa kita lihat di bawah sebelah situ sebenarnya ada Kali Putihnya, atau Kali Putih itu juga aliran Kali Belo Mas ya. Kalau misalnya di bawah situ aliran Kali Belo, dan kalau nggak salah juga ada di situ namanya Curug Agung. Ya, aliran Curug Agung ya. Aliran ke Curug Agung. Betul. Di Curug Agung itu pun juga di situ kayak ada batu-batu yang tersusun di situ juga. Kita pernah traveling di situ juga ya, di Curug Agung. Ya, di Curug Agung pokoknya di situ ada apa namanya, kalau yang Siwungkal itu biasanya situ ya beda ya. Beda kali ya. Beda sungai, Siwungkal dan lain sebagainya itu ada banyak curug di bawah. Tapi kalau misalkan yang Curug Agung itu memang gitu, terus sampingnya itu tersusun semacam batu kayak disusun-susun gitu ya. Disusun rapi. Lapisan itu keren banget juga di situ. Dan memang zaman mudanya kita ceritanya itu sering telisik atau sering nyusur sungai atau mencari yang memang berkegiatan alam bebas ya. Tapi kita memang senang susur sungai. Ya, betul. Susur sungai, terus ya latihan rapping dan lain sebagainya, canyoning juga, terus naik gunung juga ya. Tapi ya memang asik di kegiatan itu Mas ya. Ketika kita kegiatan outdoor itu intinya kita kembali lagi ke alam. Betul. Itu dia. Rasanya kita mengingat adem gitu. Kerjaan itu hilang. Kita berawal dari kenapa saya senang susur sungai. Kita berawal dari air. Tit gitu ya, jangan lanjutin. Ya kita itu butuh air. Betul. Ya apa ya, memang nggak bisa dipungkiri karena apalagi di area kita, di dekat-dekat kita itu keluar sedikit, apalagi tempat Mas Ropi ya, keluar sedikit itu udah asik banget, kayak apa tumbuhan-tumbuhan, terus ada pohon-pohon, ada view-nya, terus udaranya itu dingin. Kalau di tempat saya di Tersono itu masih membutuhkan kurang lebih sekitar setengah jam untuk sampai ke area Bawang. Jadi kalau area Bawang ini bisa dibilang ya puncaknya di Bogor, daerah sono lah. Itu asik banget kalau misalnya di sini. Bogor KW. Kalau misalkan di kota kan agak jauh ya ke area-area sini, tapi kalau misalkan khususnya area Bawang itu memang apa ya, betah banget, bikin betah karena suasananya adem. Terus ya banyak yang masih natural lah. Nah, betul. Dan gunungnya pinus-pinus itu, Gunung Prau juga kelihatan banget tuh. Gunung Prau di depan mata. Oke, ini cerita Mas Ropi tentang perjalanan atau tentang pengalamannya tak terlupakan bareng bapaknya berarti Mas ya, bareng bapak tercinta. Memang diajarkan sudah adventure dari brojol itu lah, dari brojol adventure. Makanya kalau naik gunung, teman-teman itu naik gunung kan hobi. Nah, betul. Kalau saya naik gunung dulu kegiatan. Ya, udah setiap pagi itu udah ini setiap ya. Pagi. Nah, itu soalnya kalau nyari kayu, rumput dan sebagainya. Sabtu Minggu itu saya kalau libur itu udah ke hutan.
metik teh dulu. Metik teh. Perjalanannya malah lebih susah dari naik gunung ya. Soalnya saya harus bawa hasil panenan Betul. teh turun lewat lereng-lereng. Benar. Jadi naik gunung itu ya udah biasa aja. Biasa gitu aja. Memang kita bawa perlengkapan yang enggak seperti kita pas mau metik teh, bedanya gitu aja sih ya. Tapi kalau udah adventure-nya ya udah memang dari zaman dulu basicnya udah basic adventure aja. Kalau kata orang-orang nyebutnya atau bahasa kerennya kan adventure. Sebenarnya kalau misalnya di sini ya telisik. Gitu udah biasa, telisik dari zaman dulu itu udah biasa. Kalau kayak ke sungai mancing nyari ini itu keluar dikit ya udah itu. Kalau misalnya di kota mungkin kan agak jauh ya. Melihat kebun sedikit aja, gila adventure kita di sini. Ya, berarti sebenarnya yang katok itu siapa ya? Yang desa itu sebenarnya orang kota. Bukan Mas, Pak Tukul. Ya gitu. Kalau di sana kan lihatnya cuma di Google sama di YouTube sama di ini, tapi kalau kita langsung real loh. Langsung depan mata. Betul, dan ini adalah suatu kelebihan untuk kita semua yang tinggal di area pedesaan ya Mas ya. Itu sangat area asri, kaki gunung. Betul, sangat asri dan sangat ya memang suasananya itu bikin candu. Kamu tercandu-candu. Bahaya nih ngikutin tren nih. Untung saya tanya tadi dia gak balik nanya. Kamu nanya. Aduh. Sambil ngopi nih. Oh iya, kopinya biasa. Kita disponsori oleh kopi warga Kawulo. Tapi karena kopinya Mas Rape ini belum panen. Belum jadi sponsor. Tahun depan sponsor. Brandnya apa nih Mas kopinya kira-kira? Apa namanya ya, betul. Baru saya tanyakan tuh. Brandnya apa ya? P. Gitu. Kope jangan-jangan. Bukan, kopi rope gitu. Tetap Garuda Kopi. Garuda Kopi itu dia. Tuh keren tuh. Garuda Net, Garuda Printing dan Garuda Kopi. Itu udah sinkron ya. Dan mungkin Mas Robe pengen cerita lain lagi atau gimana, sudah cukup? Lain apa ya? Atau pengalaman yang kemana gitu misalkan. Sebenarnya kan dia juga melakukan pendakian juga banyak juga ya. Ada sebenarnya ya pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang pengen diceritakan sebenarnya. Cuma kalau misalnya dituangkan langsung di sini tuh bingung ini. Saking banyaknya sampai atau bingung. Saking apa ya, kalau misalnya dituangkan itu nggak muat gitu. Baterainya juga habis gitu yang rekam. Itu. Gimana? Mau lanjut lagi atau ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesan buat aja. Para penggiat. Ya, monggo. Pesan-pesan buat para penggiat gunung. Nah, para alam bebas lah, pegiat alam cinta bebas ya. Alam bebas. Jangan cuman sekedar mencintai alamnya, tapi kita harus juga mencintai isinya. Kalau alam udah ada, itu kita cintai, itu biasa aja. Tapi ketika kita mencintai isinya, berarti alam itu harus kita jaga. Ketika alam nggak ada isinya, ayo kita tanami pohon. Itu dia. Itu isi dari alam. Kalau alam itu udah dicipta, tapi ketika nggak dijaga, ketika kita nggak merawat, kita nggak konservasi, betul. itu akan musnah. Makanya jangan cuma cintai alamnya, tapi juga cintai isinya. Dan kita rawat, pokoknya kita benar-benar penuh hati dan penuh cinta ya. Penuh cinta. Harus itu. Biar kita dicintai juga sama alam. Betul. Seperti sekarang kan banyak banjir, banyak tanah longsor. Itu kan karena kita nggak terlalu, kita cinta alam, diambil semua alamnya, saking cintanya maruk, tapi isinya kan kita abaikan. Itu dia. Makanya jangan cuma cintai alamnya, tapi juga cintai isi di dalam alam itu. Masuk banget. Kata-kata putis ini nggak pernah ya seperti ini. Dijajah jadi di Google di mana nih? Saya dari dulu seneng nanem. Ini memang apa ya, makanya tadi juga sempat selain berusaha selain ya berwirausaha. Mas Ope juga berkebun ya, bercocok tanam. Nah, ini salah satu bukti dia mencintai alam, dan isinya lah. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini bersama Mas Rope, dan next kita akan ngobrol lagi di sesi selanjutnya atau di part selanjutnya. Part selanjutnya bareng Mas Rope, pasti ada cerita yang lebih seru lagi, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.